Sistem ketuhanan dalam agama Kristen Protestan. Yang pertama, kitab suci. Kitab suci dalam agama Kristen Protestan ialah Alkitab, yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama meliputi 38 kitab dan satu surat, yaitu Surat Amsal Sulaiman. Di antara 38 kitab tersebut, 16 daripadanya adalah kitab nabi-nabi. Perjanjian Baru. Perjanjian Baru terdiri dari 27 risalah yang dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu golongan sejarah dan golongan pelajar. Golongan sejarah meliputi Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan kisah rasul-rasul yang ditulis oleh Lukas. Golongan yang kedua yaitu golongan pelajar, terdiri dari risalah-risalah lain, yaitu dari 21 risalah, 14 risalah yang ditulis oleh Paulus, 3 risalah yang ditulis oleh Yahya, 2 risalah yang ditulis oleh Petrus, 1 risalah yang ditulis oleh Yakub, dan 1 risalah yang ditulis oleh Yuda. Yang kedua, upacara keagamaan. Adapun beberapa upacara keagamaan dalam Kristen Protestan ialah perjamuan suci dan sakramen pembaptisan. Perjamuan suci adalah suatu ritus atau tata cara dalam keagamaan yang dipandang oleh kebanyakan gereja dalam kekristenan sebagai suatu sakramen. Yang kedua, sakramen pembaptisan. Sakramen merupakan pusat dari ibadah atau liturgi yang merupakan perbuatan lahir yang ilahi atau juga disebut dalam firman nyata. Menurut di Kristen Protestan, sakramen itu ada dua macam, yaitu sakramen pemandian atau sakramen pembaptisan dan sakramen ekaristi atau sakramen penjamuan suci yang juga disebut sebagai komuni suci, misa atau pengorbanan suci dan lain sebagainya. Tempat-tempat suci dalam agama Kristen Protestan adalah altar, mimbar sabda, jendela kaca berwarna, wadah air suci, dan kamar pengakuan dosa. Hari raya dalam agama Kristen Protestan ada 4, yaitu yang pertama Advent dan Natal. Tahun liturgi Kristen dimulai dari masa Advent yang jatuh pada minggu keempat sebelum Natal. Yang kedua, Prapaskah dan Pekan Suci. Prapaskah adalah masa pertobatan yang berlangsung selama 40 hari untuk memasuki hari raya Paskah. Masa untuk mengenang kembali saat-saat Yesus dicobai di padang pasir. Prapaskah dimulai dengan hari Abu dan diakhiri dengan Pekan Suci. Pekan Suci diawali dengan Minggu Palem, tatkala umat Kristen mengingat akan kemenangan Yesus dalam memasuki kota Yerusalem dengan naik keledai. Kamis Putih 4 hari berikutnya adalah hari untuk mengenang perintah Yesus supaya pengikutnya saling mengasihi. Hari Jumat Agung yang merupakan hari paling hikmat bagi agama Kristen karena disitulah ditandai dengan hari kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga yaitu Minggu Paskah. Minggu Paskah adalah hari untuk merayakan kebangkitan Yesus menuju kehidupan baru. Yang keempat yaitu Pentakosta. 50 hari setelah hari raya Paskah, umat Kristen merayakan hari Pentakosta. Orang juga menyebutnya dengan hari Minggu ke-7 setelah Paskah, yaitu hari untuk mengingat pencurahan Roh Kudus kepada umat Kristen perdana di Yerusalem. Sekian dan terima kasih.